Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solihah yang Ustazah sayangi, pada kesempatan hari ini alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Ustazah. Pada kesempatan ini Ustazah akan menerangkan pelajaran akidah akhlak tentang akhlak terpuji. Pengertian dari akhlak terpuji, ya. Anak-anak tentunya tahu apa sih akhlak terpuji itu? Akhlak terpuji adalah akhlak atau tingkah laku atau perbuatan yang baik, ya. Terpuji itu baik ya anak-anaknya. Jadi akhlak terpuji adalah tingkah laku atau perbuatan yang baik yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhlak terpuji ini disebut juga dengan akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Ukuran baik dan buruk itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarullaha katsira. Yang artinya bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Suri tauladan adalah contoh ya anak-anak ya, itu maksud suri tauladan adalah contoh yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Contoh akhlak terpuji diantaranya yaitu 1. Rendah hati, kemudian ikhlas dan santun. Kemudian ada lagi contoh akhlak terpuji yaitu kasih sayang dan taat. Nah, untuk kesempatan hari ini Ustazah hanya akan menerangkan 3 contoh akhlak terpuji ya anak-anak, yaitu tentang rendah hati, santun, dan ikhlas. Yang pertama ya, akhlak mahmudah, akhlak terpuji yang pertama yang akan Ustazah terangkan adalah tentang rendah hati ya. Rendah hati itu apa? Coba anak-anak ada yang tahu? Rendah hati artinya sikap atau perbuatan yang tidak menyombongkan diri. Jadi kalau kita merasa dengan temannya tidak membanggakan diri, tidak menyombongkan diri, itu berarti termasuk akhlak rendah hati. Ya. Contohnya, ya, contoh rendah hati adalah mau bergaul dengan teman tanpa membedakan. Jadi ketika anak-anak bermain dengan semua teman, tidak melihat si A, si kaya, si B, si pandai, dan lain sebagainya. Jadi semua teman dianggap sama. Rendah hati itu berbeda dengan rendah diri ya anak-anak. Kalau rendah hati itu sikap tidak menyombongkan diri, sedangkan kalau rendah diri itu sikap yang minder itu tidak percaya ya. Sebetulnya mampu, dia sebetulnya bisa, tapi karena ada rasa rendah diri, dia merasa takut, menjadi khawatir, minder, saya nggak bisa, saya bagaimana. Nah itu ya, jadi anak-anak seyogianya kita harus bersikap rendah hati, jangan rendah diri. Nah, lalu bagaimana cara menanamkan kebiasaan bersikap rendah hati? Ya, biar kita bisa bersikap rendah hati, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu kita harus selalu mengingat bahwa yang berhak memiliki sifat sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk ya, sebagai ciptaannya tidak boleh merasa sombong. Kemudian yang kedua apa?
Yang kedua adalah menanamkan diri bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, ya. Jadi Allah itu tidak melihat manusia kayanya, tidak melihat pandainya, tidak melihat cantiknya, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya, ya. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang sombong itu tidak akan masuk surga. Cara untuk menanamkan bersikap rendah diri yang keempat adalah kita meyakini bahwa orang sombong itu adalah temannya setan. Jadi kalau kita tahu orang sombong itu temannya setan, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang tidak sombong, ya. Yang kelima adalah cara menanamkan kebiasaan bersikap rendah hati. Yang kelima adalah orang yang rendah hati itu akan disukai banyak teman. Jadi kalau kita tidak sombong, itu kita banyak temannya, ya. Temannya senang, ya, bermain dengan siapa saja disukai. Kemudian contoh dari akhlak terpuji yang kedua yaitu santun. Santun adalah sikap atau perilaku yang sopan, ya. Orang yang santun itu berperilakunya halus, ya. Perbuatannya halus, tutur katanya lemah lembut dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Contoh sikap santun diantaranya satu, ya, kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita menyapa, ya. Assalamualaikum, misalkan anak-anak bertemu dengan ustazah, assalamualaikum ustazah, ya, itu namanya menyapa. Kemudian tidak berkata kasar kepada orang lain, ya. Karena berkata kasar itu termasuk akhlak yang tidak terpuji. Maka kalau orang yang memiliki sifat santun, dia akan berkata yang halus kepada orang lain dan patuh terhadap guru, ya. Nah, kebalikan dari sikap santun adalah kurang ajar. Jadi kalau orang yang tidak memiliki sifat santun, maka dia termasuk anak yang kurang ajar. Contoh yang ketiga, akhlak terpuji yang ketiga yaitu ikhlas. Apakah ikhlas? Ikhlas adalah melakukan sesuatu amalan hanya semata-mata karena iman kepada Allah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beramal ikhlas itu tidak akan mengharapkan imbalan, ya, tidak akan mengharapkan balasan. Dia hanya mengharapkan apa anak-anak? Kalau orang ikhlas itu, orang ikhlas hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhlas merupakan jiwa amalan ibadah. Suatu amalan akan diterima Allah apabila dikerjakan dengan ikhlas. Tapi kalau amal yang dikerjakan tidak dengan ikhlas, ya, amal yang kita kerjakan itu akan sia-sia atau tidak diterima oleh Allah. Dengan amal yang ikhlas, setan tidak dapat menggoda kita semua. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas? Ciri-ciri orang yang ikhlas diantaranya satu, tidak suka pamer. Jadi kalau ada teman kita kok senengannya pamer, ya, memamerkan kekayaan orang tuanya atau yang lainnya, itu berarti tanda-tandanya tidak ikhlas berbuat atau berbuat baik kepada orang lain tapi dengan cara pamer, itu termasuk tidak ikhlas. Yang kedua, tidak sombong, ya. Orang yang ikhlas, berbuat ikhlas itu tidak sombong. Yang ketiga, orang yang ikhlas tidak mau
tidak mau dipuji. Yang terakhir, bahwa orang yang ikhlas itu selalu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, penjelasan dari Ustazah cukupkan sampai di sini ya. Ustazah berharap walaupun anak-anak di rumah tetap rajin belajar dan patuhi orang tua ya, jangan suka membantah atau berani dengan orang tua, terutama sholat, ngaji yang anak-anak tiap hari harus dikerjakan, nggak usah menunggu diperintah ya. Jangan lupa dicatat di buku kalian masing-masing untuk belajar. Oke anak-anak, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.